Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sahabat Yakwa dan pemirsa TV Yakwa yang dirahmati Allah, setiap hari, siang maupun malam, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa merupakan salah satu ibadah. Karena ibadah, maka perlu adanya dalil perintah untuk melaksanakannya. Dalam Al-Quran, banyak perintah Allah untuk kita berdoa kepadanya. Salah satu di antaranya adalah Quran surat Mukmin ayat 60. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku cukupkan bagimu." Selain surat Mukmin ayat 60, surat lain adalah surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Allah berfirman, "Mohonlah, berdoalah kamu kepadaku dengan cara merendahkan diri dan suara lembut. Bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan mohonlah, berdoalah kamu kepada Allah dengan rasa takut dan harapan, sangat mengharap bahwasanya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat baik." Selain perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan adab berdoa yang baik. Sahabat yang dirahmati Allah, meskipun kita sudah berdoa dengan adab berdoa yang baik, namun tidak serta-merta doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah belum mengabulkan atau tidak mengabulkan doa kita, bukan berarti Allah tidak menyayangi kita, melainkan Allah mempunyai maksud agar kita bisa lebih kuat lagi dalam berusaha. Kita akan lebih bisa dekat lagi dengannya, dengan kitabnya. Jika Allah langsung berkata iya, dan seketika semua permintaan kita dikabulkan, kita tidak akan melalui yang namanya proses. Kita tidak akan merasakan nikmatnya dekat, mendekat dan semakin dekat kepada Allah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, anak yang masih di bawah umur minta diberikan mobil atau sepeda motor kepada orang tuanya. Orang tua yang sayang kepada anaknya dan tahu kondisi anaknya tentu tidak akan mengabulkan permohonan anak ini. Bukan berarti orang tua tidak sayang kepada anaknya. Namun apabila keinginan anaknya ini dituruti, maka akan bisa berbahaya bagi si anak. Contoh lain, misalnya ada seorang anak kecil yang sedang pilek, batuk, kemudian merengek-rengek kepada orang tuanya, minta dibelikan es krim. Tentu saja orang tua tidak akan membelikan si anak es krim, karena orang tua tahu persis jika anaknya diberi es krim, maka bisa jadi batuk pileknya akan lebih parah lagi. Allah memiliki berbagai cara untuk mengabulkan doa para hambanya. Terkadang Allah mengabulkan segera doa hambanya sesuai dengan harapan dan permohonan mereka. Ada kalanya Allah menunda pengabulan doa hambanya sesuai dengan harapan dan permohonan mereka karena ada hikmah tertentu.
Terkadang juga Allah mengabulkan doa hambanya dengan bentuk yang berbeda dari harapan dan permohonan mereka, karena permintaan dan permohonan mereka tidak mengandung kemaslahatan yang bersifat kontan. Sedangkan pada gantinya terdapat kemaslahatan yang bersifat kontan. Sisi lain, jika kita berdoa yang bersifat keinginan dan keinginan tersebut tidak terkabul, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan menggantikan dengan yang lain yang lebih dari sekedar keinginan, melainkan apa yang dibutuhkan. Jadi, jika doa kita belum dikabulkan, maka bersabarlah. Berusahalah lebih giat lagi dalam berdoa dan berusaha. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita inginkan. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.